Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu 'alal qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqar rasulul karim. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Pertama, marilah kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu menyertai rahmat-Nya dalam segala bidang aktivitas kita. Oleh karena itu, hal yang demikian ini harus banyak kita syukuri dan lebih banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang masih setia dengan sunnahnya sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melewati 1 bulan Oktober, terutama tanggal 28. Karena tanggal tersebut merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia. Tepatnya 96 tahun yang lampau. Semua pemuda dari segala penjuru tanah air ini berkumpul di Gedong Juang untuk melakukan ikrar bahwa mereka itu adalah bagian daripada bangsa Indonesia yang berjuang menegakkan suatu kebenaran dan menentang segala kezaliman. Dan hasilnya Allah mengabulkan perjuangan mereka dengan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh suatu keinginan luhur untuk berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Itulah buah perjuangan yang dipelopori oleh para pemuda pada saat itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini merupakan bagian sentral dari gerakan peradaban. Pemuda adalah simbol daripada perubahan. Namun bukan semata perubahan. Lebih tegasnya adalah perubahan yang berdasarkan kecemerlangan akal, pikiran, dan semangat juang yang selalu berkobar dalam menegakkan suatu kebenaran. Seperti api yang terus membara, tidak pernah padam para pemuda ini menyuarakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat supaya bangsa kita ini berada dalam kondisi yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menilai pemuda dalam Al-Quran dan hadis,
maka sekurang-kurangnya terdapat 4 atau 5 terma yang bisa kita rujuk. Bagaimana karakter pemuda yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, kita akan melihat pemuda Yusuf, seorang pemuda tampan yang memikat hati istri raja, yaitu Zulaikha. Wa qala nisbatun bil madinati imra'atul azizi tarawidu fataha an nafsi faqad sawfaha habban inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ini dalam surat Yusuf ayat 30. Para wanita di kota itu, nah ini viral pada waktu itu ya, bahwa istri Al-Aziz ini menggoda pelayannya untuk menaklukkannya. Pelayannya ini benar-benar membuat mabuk cinta. Kami benar-benar memandang hal dalam satu kesesatan yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat karakter Nabi Yusuf pada saat itu. Dia berada dalam lingkungan istana, penuh dengan satu kemewahan, lantas digoda oleh wanita cantik dan sangat menawan. Dan itu pun setiap hari berjumpa dan bertemu setiap hari. Akhirnya Siti Zulaikha ini keinginannya memuncak. Tapi pemuda Yusuf ini tidak melayaninya. Karena apa? Karena dinamika keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa digoda dan dirayu oleh wanita, tahta dan jabatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Yusuf ini mau meladeni, merespon ajakan Siti Zulaikha, tentunya itu aman. Tidak akan ada yang mengetahuinya. Dia berada di dalam istana, hanya berduaan, kesempatan peluang itu sangat terbuka. Karena Nabi Yusuf ini tidak mau ditundukkan oleh hawa nafsunya, maka dia menghindar. Inilah yang dikatakan dalam suatu hadis, rajulun da'atu imra'atun data mansubin wa jimalin wa qala inni akhafullah. Seorang pemuda dan dirayu oleh seorang wanita cantik, lagi kaya, tapi dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Hanya Allah yang ditakuti, bukan siapa-siapa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah karakter yang pertama. Ya, memang ayat ini dan hadis ini tujuannya hanya pada seksual. Tapi kalau ini ditarik kepada pengertian yang sangat luas, Nabi Yusuf itu menolak segala bentuk kejahatan, menolak segala bentuk kebatilan, menolak untuk bermaksiat kepada Allah. Ini dalam makna yang sangat luas. Betapa hebatnya karakter yang satu ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter kedua adalah pemuda yang menemani Nabi Musa dalam perjalanannya menuntut ilmu. Dalam literatur itu disebutkan bahwa pemuda ini bernama Yusha bin Nun. Keterangan ini terdapat dalam Al-Kahfi ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abraha hatta ablugha majma'a bahraini au amdi huquba. Musa berkata kepada siapa? Li fatahu, fatah, pemuda yang menemaninya, bahwa
saya tidak akan berhenti berjalan sampai saya berjumpa dengan dua buah lautan, atau aku berjalan berabad-abad. Nah, para hadirin sekalian, di sini karakter pemuda yang dibawa oleh Nabi Musa ini dalam rangka menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang bermanfaat. Dia akan harus ilmu walaupun dia ini harus berjalan berlama-lama. Tidak masalah. Karena dengan ilmu inilah sebagai bekal untuk memperbaiki bangsa yang keadaannya sudah tidak baik-baik. Karena dengan ilmulah para pemuda ini merupakan aset suatu perubahan untuk memberantas suatu keadilan, untuk mengikis habis dalam satu bentuk kebatilan. Ini pemuda harus membekali dirinya itu dengan satu ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu karakter Nabi Ibrahim sebagai pemuda yang digambarkan sangat pemberani menghancurkan satu kebatilan, memberantas satu kesyirikan, memberantas kedoliman dan penindasan. Nabi Ibrahim tidak takut walaupun dia berhadapan dengan Raja Namrud yang begitu kuat. Ini terbukti bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, hanya tinggal satu yang dibiarkan sebagai kambing hitamnya itu nanti untuk mendebat Raja Namrud. Nabi Ibrahim tidak takut, tidak mundur setapak pun dalam memperjuangkan satu kebenaran, dalam memberantas keadilan, walaupun risiko yang sangat berat yang harus diterima. Bagaimana dengan kita? Berjuang dalam kebenaran. Nah, ketika ditawari satu jabatan hadiah, hilang, mundur. Lebih baik diam daripada jabatan hilang. Ini yang terjadi karakter sekarang. Wa qalu sami'na fata yudhkaruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata masyarakat, kami mendengar seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kami, yaitu Ibrahim. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim sampai meninggalkan ayahnya karena tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim tidak mau kompromi dengan satu kebatilan. Nabi Ibrahim tidak mau larut dengan segala bentuk kesyirikan. Itulah karakter yang kuat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ini adalah yang pemuda Al-Kahfi yang melindungi diri dari kediktatoran raja demi mempertahankan satu keimanan daripada mereka. Ini bisa dirujuk dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'um bil haqq innahum fityatun amanu barabbihim wazidnahum huda. Al-Kahfi ini ada sekelompok dari pemuda, ada yang mengatakan 7 ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menguatkan keimanannya. Pemuda Al-Kahfi ini dengan gigih menentang suatu raja yang sangat dolim, yaitu Raja Dignatius. Raja Dignatius ini mengajak rakyatnya untuk menyembah berhala, tapi 7 pemuda ini tidak mau mengikutinya, karena itu merupakan suatu kebatilan, karena itu merupakan suatu pelanggaran daripada akidah. Dia pertahankan keimanannya daripada menuruti ajakan daripada sang raja. Kan lebih baik kita menyingkir saja.
demi keimanan yang mereka miliki. Akhirnya mereka pergi ke arah timur dan masuk ke dalam gua, dan dia sambil berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyadan. Setelah berdoa, gayung bersambut. Lalu Allah melindungi mereka ini dari kedoliman Ratu Raja, yaitu dengan menidurkan mereka ini. Wala bisu bi kahbihin salasa mi'atas sinina wa dadu tis'ah. Ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Masa yang panjang, tapi jasad mereka selama itu tidak rusak, karena Allah yang menjaga. Begitu hebatnya dinamika keimanan yang mereka miliki dari tujuh pemuda ini, para hadirin sekalian. Begitu kuatnya, walaupun berada dalam pusaran istana, mereka tidak goyah imannya dengan hadiah. Mereka tidak goyah imannya dengan jabatan. Mereka tidak goyah imannya dengan tahta, harta, dan wanita. Inilah 4 karakter seorang pemuda yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di era disrupsi yang penuh dengan perubahan cepat dan tantangan baru, pemuda Islam ini memiliki peran yang sangat strategis untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan. Terutama di era disrupsi ini ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang sangat signifikan. Dalam konteks ini, pemuda Islam diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk kebaikan bangsa dan agama ini. Jadi pemuda Islam harus mampu mengadopsi dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk kebaikan bersama. Teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, memperkenalkan budaya Islam kepada dunia, dan memfasilitasi pendidikan agama yang lebih modern dan mudah diakses. Media sosial dan platformnya, dengan platform digital ini dapat digunakan untuk berdakwah dengan cara lebih menarik, efektif, juga konten dakwah yang kreatif seperti video pendek, infografis. Ini dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda. Nah, sekarang kita ini harus melek, terutama para pemuda, melek digital. Jadi kalau kita berdakwah dengan memakai media sosial digital, ini jangkauannya itu luas, bisa menjangkau seluruh pemuda yang ada di tanah air ini, bahkan bisa mendunia daripada ngaji hanya beberapa orang. Manfaatkan teknologi ini. Nah, inilah peran penting bagi pemuda untuk menuntut ilmu. Ya. Peran penting bagi pemuda supaya bisa memanfaatkan teknologi digital ini, sehingga dakwah Islam ini lebih mendunia. Ini terletak di pundak para pemuda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan secara online juga dapat membuat dan mengakses sebagai platform pendidikan Islam online dapat membantu pemuda muslim belajar tentang agama mereka kapan saja, di mana saja. Tidak harus datang ke tempat di mana itu ada kegiatan. Bisa kita secara online, bisa kita ikuti di tempat kita ini. Ini bisa kita lihat, Tarjih ini selalu mengadakan kajian secara online
dan bisa disaksikan dengan rumah. Ini satu lompatan teknologi yang sangat bagus, dan itu harus dikuasai oleh para pemuda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah tantangan dan peluang yang ada di era disrupsi, pemuda Islam ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi bangsa ini. Dengan mengadopsi teknologi dan meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memperkuat kepemimpinan dan partisipasi, membangun kolaborasi, memanfaatkan media sosial, dan mengatasi tantangan dengan bijak, pemuda Islam ini dapat menjadi agen perubahan yang membawa bangsa ini menuju kemajuan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, karakter-karakter yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang pemuda ini, inilah yang sangat kita butuhkan di negeri ini. Pemuda yang berkarakter seperti Ibrahim, Nabi Yusuf, Ashabul Kahfi, dan pengikut Nabi Musa, insya Allah jarang ditemui. Oleh karena itu bangsa kita ini masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Inilah yang harus kita atasi. Problem inilah yang harus ada dalam diri kita, dalam jamaah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ajaran Islam, pemuda ini memiliki peran yang sangat penting sebagai penerus dan pemimpin masa depan. Karena pemuda inilah yang nanti akan menerima tongkat kepemimpinan dari pendahulunya. Sebagai kelompok yang penuh energi, kelompok yang penuh semangat dan potensi, dan pemuda Islam dilarang untuk bersikap lemah. Maka diharapkan untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, dan mampu menghadapi tantangan demi kemajuan bangsa kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam menjaga diri kita dan keluarga kita dan bangsa kita dari ganasnya api neraka, ini adalah tanggung jawab dari kita semua, terutama generasi mudanya yang harus bisa menyelamatkan bangsa ini, harus bisa menyelamatkan keluarga kita ini dari ancaman neraka. Ini terletak pada diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu, keluarga termasuk bangsa, dari api. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatu ghiladun, di neraka itu ada malaikat yang bengis dan kasar dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan malaikat selalu dengan taat melaksanakan apa yang diperintah Allah. Penyelamatan ini juga merupakan peran pemuda yang sangat strategis, terutama dalam masa digital yang lompatan teknologinya ini sangat mengagumkan. Mudah-mudahan Pondok Babus Salam ini bisa melahirkan generasi-generasi pemuda yang telah disebutkan oleh Allah karakternya itu di dalam Al-Quran. Insya Allah dia akan sanggup, akan melaksanakan misi menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran yang sedang menunggu di depan. Aku lupa ni hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.